Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua gangguan, yaitu Disruptive Mood Dysregulation Disorder dan Major Depressive Disorder. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian, kriteria diagnosis, dan penanganan dari dua gangguan tersebut. Sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan dua gangguan tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Depressive Disorder. Depressive disorder menurut American Psychiatric Association merupakan salah satu gangguan suasana hati. Gangguan depresi sendiri terdiri dari sekelompok penyakit heterogen yang dicirikan oleh berbagai tingkat labilitas afektif dan terkait dengan perubahan kognitif, neurovegetatif, dan psikomotor. Gangguan depresi ini kemudian meliputi beberapa gangguan lain, yaitu Disruptive Mood Dysregulation Disorder atau gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu. Yang kedua adalah Major Depressive Disorder atau gangguan depresi berat. Yang ketiga adalah Persistent Depressive Disorder atau gangguan depresi yang persisten. Yang keempat adalah Premenstrual Dysphoric Disorder atau gangguan disforik pramenstruasi yang muncul pada siklus menstruasi wanita. Yang kelima adalah Substance or Medication Induced Depressive Disorder atau gangguan yang diinduksi zat atau obat, yang dimana gangguan depresi ini dipicu oleh penyalahgunaan obat, alkohol, atau karena paparan racun. Dan yang terakhir adalah Depressive Disorder due to another medical condition atau gangguan depresi akibat kondisi medis lain. Saya akan sedikit memberikan informasi terkait dengan penyebab gangguan depresi. Penyebabnya itu bersumber dari kombinasi kondisi psikologis, biologis, dan sosial. Banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi otak, termasuk aktivitas abnormal dari sirkuit saraf tertentu yang ada di dalam otak. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan dua gangguan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita akan masuk pada pengertian dari gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu atau Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Gangguan ini merupakan gangguan dengan kondisi disregulasi emosi atau ketidakmampuan anak dalam mengekspresikan, mengenali, dan mengatur emosi agar dapat ditampilkan sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Jadi, gangguan ini terjadi pada anak-anak dan remaja dengan kisaran umur 6 sampai dengan 18 tahun. Yang berikutnya kita masuk kepada kriteria diagnosis untuk Disruptive Mood Dysregulation Disorder ini. Yang pertama adalah kemarahan secara lisan atau mengamuk disertai serangan fisik kepada orang lain atau barang. Yang kedua, parahnya tingkat kemarahan yang tidak konsisten. Yang ketiga, kemarahan terjadi rata-rata 3 kali dalam seminggu. Yang keempat, kemarahan yang terus-menerus atau hampir sepanjang hari yang dilihat oleh orang lain. Yang kelima, kriteria yang tadi sudah disebutkan dari 1 sampai 4 muncul selama 12 bulan atau lebih. Yang keenam, diagnosa hanya berlaku pada anak berusia 6 sampai dengan 18 tahun. Dan yang ketujuh, gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu obat atau kondisi medis. Perlu diketahui, seiring berjalannya waktu, saat anak tumbuh dan berkembang, gejala DMDD bisa berubah. Misalnya, seorang remaja atau dewasa muda dengan DMDD mungkin memiliki lebih sedikit amukan, akan tetapi mulai menunjukkan gejala depresi atau kecemasan. Oleh karena itu, pengobatan DMDD juga harus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Yang berikutnya kita akan masuk kepada penanganan DMDD. Di sini terdapat beberapa proses penanganan. Yang pertama adalah Family System Therapy, yang dimana merupakan terapi yang penerapannya itu berfokus pada interaksi antara anggota keluarga dan melihat anggota keluarga sebagai satu kesatuan. Interaksi yang dimaksud di sini termasuk komunikasi dan cara anggota keluarga memecahkan sebuah masalah. Yang kedua adalah interpersonal terapi, yakni terapi bagi penderita depresi yang memiliki masalah interpersonal. Sebagai tambahan terkait dengan penanganan dari DMDD sendiri, untuk pengobatannya, sebenarnya strategi atau pendekatan terkait dengan
pengobatan orang yang menderita DMDD ini masih dalam penelitian karena dinilai masih belum ada praktek yang baik yang khusus untuk DMDD. Dapat juga dilakukan intervensi farmakologis yang dipasangkan dengan terapi perilaku kognitif. Yang berikutnya kita masuk kepada gangguan kedua, yaitu Major Depressive Disorder atau gangguan depresi berat. Kita masuk kepada pengertiannya. Pengertian gangguan ini adalah gangguan yang ditandai dengan hilangnya ketertarikan atau perasaan senang dalam kebanyakan aktivitas. Jadi gangguan ini ditandai dengan perubahan fungsi kognitif, perubahan pola tidur, perubahan nafsu makan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk kepada kriteria diagnosis dari Major Depressive Disorder. Yang pertama adalah seseorang dengan gangguan ini akan merasa depresi sepanjang hari yang dirasakan sendiri atau dapat berdasarkan observasi orang lain. Yang kedua, secara nyata terdapat penurunan minat atau rasa senang dalam aktivitas harian hampir setiap hari. Yang ketiga, kehilangan peningkatan berat badan yang nyata. Yang keempat, sulit tidur atau tidur berlebih hampir setiap hari. Yang kelima, agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari. Yang keenam, kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. Yang ketujuh, perasaan tidak berguna atau rasa bersalah yang mencolok. Yang kedelapan, penurunan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Yang kesembilan, pikiran berulang tentang kematian atau ide bunuh diri dengan atau tanpa rencana yang jelas, atau ada usaha bunuh diri dengan rencana yang jelas. Yang kesepuluh, episode tidak terkait dengan efek fisiologis zat atau kondisi medis lain. Dan yang ke-11, tidak pernah mengalami episode manik atau hipomanik. Yang berikutnya kita masuk kepada penanganan dari orang dengan gangguan depresi berat atau Major Depressive Disorder. Yang pertama dapat dilakukan pengobatan, yang dimana di sini contohnya seperti pemberian obat Selective Serotonin Reuptake Inhibitors untuk mengontrol tingkat zat serotonin di otak. Obat ini digunakan untuk membantu menghambat pemecahan serotonin dengan meningkatkan jumlah serotonin di otak. Nah, serotonin sendiri adalah zat kimia yang ada di otak yang mengatur suasana hati. Penanganan berikutnya adalah psikoterapi. Selain psikoterapi, dapat juga dilakukan terapi perilaku kognitif atau terapi interpersonal, atau dapat juga dilakukan terapi kelompok yang dimana orang dengan Major Depressive Disorder dapat membagikan pengalamannya kepada orang yang mengerti dengan kondisi yang ia alami. Sekian video penjelasan singkat dari saya tentang Disruptive Mood Dysregulation Disorder dan Major Depressive Disorder. Terima kasih telah menyaksikan video ini.